Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama cara membuat pupuk organik cair berbahan dasar cangkang telur. Cangkang telur merupakan limbah dapur setiap hari, karena populasi orang Indonesia itu sangat menyukai telur. Jadi limbahnya daripada kita buang, mending kita jadikan sebagai pupuk organik cair ya. Cangkang telur mengandung 98,2% kalsium karbonat, 0,9% magnesium, dan 0,9% fosfor. Membran cangkang telur terdiri dari 69,2% protein, 2,7% lemak, 1,5% air, dan 27,2% abu. Dilihat dari kandungannya, cangkang telur dipastikan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman dan penetral tanah asam. Ini ya teman-teman, kita tumbuk menggunakan cobek ya. Teman-teman juga bisa menggunakan blender atau alat tumbuk yang lain. Ini cangkang telurnya sudah dicuci bersih dan dijemur ya teman-teman. Bahan-bahan lain yang perlu kita sediakan adalah mol dari tape. Teman-teman kalau tidak punya mol tape juga bisa menggunakan E4 atau mol yang lain. Bahan yang lain yang perlu kita sediakan adalah air cucian beras sebanyak kurang lebih 2 liter, dan untuk makanan bakterinya kita menggunakan molase atau tetes tebu. Teman-teman juga bisa menggunakan gula pasir atau gula merah, dan wadah penampung kita menggunakan botol bekas air minum. Teman-teman juga bisa menggunakan toples atau wadah yang lain, disesuaikan media yang ada di rumah kita ya teman-teman. Ini kita tumbuk sampai halus ya teman-teman, ya juga tidak terlalu halus sih, karena kalau kita menumbuk terlalu halus itu sangat lama ya. Jadi tidak terlalu halus juga tidak apa-apa. Ini udah selesai, sudah agak terlalu halus ya teman-teman, agak kasar-kasar sedikit tapi tidak apa-apa. Ini langsung kita masukkan ke dalam botol air minum ya. Kita buat yang simpel-simpel aja ya teman-teman, tidak perlu ribet-ribet. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalsium itu seperti buah tomat yang ada di foto ini ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan POC dari cangkang telur ini sangat bagus untuk mencegah kerontokan buah dan bunga pada tanaman. Entah itu tanaman hortikultura atau palawija atau tanaman perkebunan juga bisa ya teman-teman. Tanaman tomat, terong, sawi, dan masih banyak lagi ya. Atau tabu lampot, buah-buahan, tanaman cabai,
tidak terkecuali semua tanaman ya teman-teman, karena pupuk ini sangat bagus karena tinggi unsur kalsium. Dan mari kita tuangkan bahan-bahannya. Pertama-tama kita ambil atau kita tuangkan molase atau tetes tebu. Teman-teman juga bisa menggunakan gula putih atau gula pasir. Molasenya kita kasih kurang lebih 25 ml, dikira-kira saja, asal jangan terlalu banyak ya. Nah, kira-kira segitu kita tuangkan. Dan yang kedua ini adalah dekomposer atau bahan pengurainya. Ini adalah Moltape. Teman-teman juga bisa menggunakan E4 pertanian yang warna kuning. Ini sama, juga kita kasih kira-kira 25 ml, kira-kira segini ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada takaran khusus kok, tapi alangkah baiknya kita menggunakan takaran ya, agar tidak berlebihan. Dan air cucian berasnya kita kasih, misalnya teman-teman tidak ada air cucian beras, tidak apa-apa, juga bisa menggunakan air putih atau air sumur. Kalau mempunyai air cucian beras malah lebih bagus, karena air cucian beras sangat tinggi unsur nitrogen, kalium, dan karbohidrat, dan masih banyak lagi ya kandungan yang ada di dalam air cucian beras. Nah, ini sudah selesai kita masukkan dan kita kocok-kocok sampai homogen dan sampai tercampur rata. Ini kita fermentasi kurang lebih selama 1 bulan, dan kita tempatkan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung. Setiap pagi kita wajib membuka tutup botolnya ya. Kita buka sedikit untuk mengeluarkan gasnya dan kita tutup kembali, dan kita fermentasi selama 1 bulan ya. Kita tempatkan di ruangan yang tertutup. Nah teman-teman, itu tadi kan masih kelamaan ya, kita tunggu 1 bulan lagi. Dan ini POC dari cangkang telur yang sudah saya buat sekitar 1 bulan yang lalu, dan ini sudah saya saring, dan warnanya sangat berbeda ya dengan tadi yang baru kita buat. Ini mari kita aplikasikan ke tanaman. Kebetulan kali ini saya akan aplikasikan ke tabu lampot jeruk purut dan jambu air dan jambu biji. Sebenarnya sih ini tidak harus diaplikasikan ke tabu lampot ya, ini juga langsung bisa kita aplikasikan langsung ke lahan atau ke lahan pertanian langsung. Ini kita memberikan perbandingan 1:10. Ini kita tuangkan POC nya 200 ml dan kita kasih air kurang lebih 2 liter, jadi pas ya 1:10. Ini air sumur ya atau air bersih, kita kasih 2 liter. Nah sudah ya teman-teman, sudah kita kasih 2 liter, dan waktunya kita aplikasikan ya ke tanaman. Pertama-tama kita berikan ke tanaman jeruk purut ya. Per tanaman cukup 1 gelas saja.
Ini juga tabu lampot jambu biji. Setelah saya pangkas, dan ini tabu lampot jambu air juga kita kasih 1 gelas saja. Ini aplikasi interval setiap 1 minggu 1 kali, diberikan secara rutin. Insya Allah tanaman kita akan sehat dan tanaman kita akan kuat. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena video saya masih banyak kekurangan. Mohon dikoreksi ya bila ada yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya.